Alhamdulillah. Tadi Ibu, saya minta izin semua menyita waktu saat segera. Saya ingin berbincang-bincang sama Ibu mengenai sumber daya yang ada di sini. Bersedia. Terima kasih banyak begitu. Dan karena Ibu sudah bersedia, maka kita mulai ya. Nah, saya ingin mendengar dari cerita Ibu, prosesnya Ibu mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Ibu sebagai sumber kekuatan di sekolah. Memberikan beberapa gambaran tentang kekuatan ini. Yang pertama, proses identifikasi ini kita mulai dari guru sebagai tenaga pengajar, itu yang utama sebagai sumber dari suatu pendidikan. Yang pertama adalah guru, kita mengidentifikasi bahwa guru di sini alhamdulillah sudah 90% itu sudah bersertifikasi. Itu artinya bahwa kemampuan mereka untuk mengajar sudah bagus karena sudah tersertifikasi. Kemudian pimpinannya secara secara akademis sudah S2, jadi otomatis bahwa ilmu yang dia punya juga ada di dari kita sebagai pimpinan. Kemudian kemampuan manajerialnya juga sudah bagus, bagaimana dia membimbing, bagaimana dia merumuskan apa-apa yang diperlukan di sekolah untuk peningkatan mutu sekolah. Kemudian untuk kebetulan di sekolah kami ini ada 2 teman sejawat kami yang ikut di pendidikan guru penggerak, dan itu sangat kami apresiasi. Kenapa? Karena kami harapkan bahwa mereka akan menjadi motivator bagi kami untuk peningkatan mutu pendidikan. Kenapa? Ilmu-ilmu yang mereka berikan kepada kami atau ilmu-ilmu yang ditransfer itu sangat berguna bagi kami, terutama untuk peningkatan mutu pelajaran atau peningkatan mutu pendidikan di sekolah kami ini. Jadi kami harapkan bahwa pendidikan yang sebelumnya mungkin rendah, ketika mereka sudah memberikan kami masukan, memberikan kami ilmu, itu bisa ditingkatkan untuk lebih baik. Kemudian untuk staf-stafnya mungkin kebetulan di sekolah kami ini stafnya itu sudah tidak ada yang ijazahnya di bawah S1. Kemudian mereka berkompeten di bidang masing-masing. Ada yang administrasi bagus, terutama penguasaan IT-nya bagus. Kemudian ketua kepala TU-nya juga kebetulan sudah sama dengan kepala sekolah secara akademis, sudah S2. Dan kemudian jumlah siswa juga mencukupi untuk secara persyaratan bahwa kami tidak bisa mengembangkan sekolah ini sesuai dengan apa yang kami harapkan. Itu untuk secara manusianya. Kemudian lingkungan, aspek lingkungannya itu ada di sini sangat banyak. Yang pertama adalah penggunaan, kebetulan di sana ada greenhouse yang dimana itu di samping kita sebagai guru pendamping juga biasa digunakan guru IPA untuk tempat prakteknya. Misalnya mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan, mulai dari menanamnya, dari tumbuhnya, atau proses apa yang tanaman tersebut dialami, sehingga siswa terkadang termotivasi ketika dia menggunakan greenhouse tersebut. Di samping itu kita bisa manfaatkan untuk penanaman, misalnya tanaman sayur atau apa untuk kebutuhan guru-guru di sekolah. Kemudian pemanfaatan pohon kesambi, kebetulan ini maskotnya SMP 7 Kolaka Utara. Ada pohon kesambi itu sudah tumbuh, sudah lama, sudah 20 tahun lebih. Itu sangat-sangat bermain di sini, terkhusus untuk siswa. Terkadang ada beberapa guru yang mengadakan pembelajaran outdoor di sekolah. Jadi dia ditempatkan di bawah pohon kesambi. Jadi di samping anak-anak tidak merasa bosan, anak-anak ada di lingkungan baru, ada suasana baru, sehingga apa yang mereka atau apa yang guru sampaikan itu bisa cepat ditangkap. Kemudian greenhouse. Ada juga di belakang sini tempat wisata.
biasa juga anak-anak dibawa ke situ, jadi kita mengidentifikasi apa di sana, kemudian apa manfaatnya ketika kalian di sana, apa yang bisa kalian berwisata ke situ. Di situ ada gua, ya bisa kita identifikasi apa-apa di situ. Kebetulan di masyarakat di luar sudah dia kembangkan di situ, dia sudah tata sehingga sudah bagus. Itu untuk lingkungan. Kemudian secara fisik, bahwa di sekolah kami ini ada beberapa bangunan yang sangat mendukung proses pembelajaran, baik itu pembelajaran di kelas maupun di luar kelas maupun ekstrakurikuler. Yang pertama itu adalah gedung sekolah itu baku masih layak untuk digunakan. Kemudian perpustakaan itu yang saya kira semua sekolah punya dan wajib, karena itu adalah sebagai bahan referensi kita baik guru maupun siswa untuk pengembangan pelajaran. Semakin sering kita memanfaatkan perpustakaan, maka ilmu yang kita punya juga semakin banyak. Begitu juga siswa. Jadi semakin sering kita mengarahkan siswa ke perpustakaan untuk mencari referensi-referensi yang ada kaitannya dengan pembelajaran, dan kita harapkan mereka mendapatkan ilmu yang baru atau meningkatkan pengetahuan mereka, baik yang terkait dengan pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Kemudian untuk lab IPA-nya itu biasa seperti yang digunakan untuk guru IPA. Kita sering mengadakan kegiatan praktikum di lab IPA di samping pemanfaatan greenhouse-nya. Jadi ada yang praktiknya di laboratorium, ada juga yang praktiknya di greenhouse, tergantung materinya apa. Itu untuk pemanfaatan lab IPA. Kemudian lab PAI. Lab PAI itu ada juga, Bu. Pemanfaatannya itu biasa kalau praktek sholat berjamaah itu, atau ada juga siswa yang kebetulan mau sholat duha misalnya, kita arahkan ke situ. Jadi kemudian ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh guru agama di situ, misalnya tadarusan, praktek nasib haji. Jadi sangat kita apresiasi bahwa dari sejak dini kita sudah memperkenalkan bahwa inilah yang harus kita pelajari di ilmu agama. Kemudian ada juga ruang seninya. Jadi ruang seni itu semua alat-alat seni itu kita kumpulkan di situ. Jadi ketika anak-anak ada yang berbakat di bidang seni, kita tinggal mengarahkan ke sana. Ada di situ ada drumnya, ada urgennya, ada angklung, tapi kayaknya angklung belum ada gurunya, jadi belum bisa bisa difungsikan secara maksimal. Ada juga rabananya. Jadi rabananya karena ibu ragama yang minta, berarti dia yang bertanggung jawab di situ. Jadi ketika anak-anak ada yang berbakat atau berminat di bakat musik, kita alihkan ke situ sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu untuk ruang seninya. Kemudian ruang lab bahasa, di sini ada 2 lab, ada lab bahasa dan ada komputer. Pemanfaatnya juga berbeda. Kalau lab bahasa misalnya biasa digunakan oleh guru bahasa Inggris. Jadi ada misalnya ada materi yang disampaikan melalui pendengaran, jadi mereka akan diarahkan ke sana bagaimana dia mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya melalui apa namanya itu ya itu dan nah, jadi itu juga sangat bagus, artinya kita melatih siswa bagaimana melalui itu apa namanya bagaimana dia mengerti, menyimak apa yang disampaikan gurunya mulai dari mendengar. Kemudian